Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama kembali sebelum beristirahat tentunya. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Bed. Melalui program ini, saya berharap setiap kita umat Tuhan terus tertanam dalam firman ya. Apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini, mungkin ada orang-orang yang nyebelin dalam hidupmu, ada orang-orang yang tidak sesuai dengan ekspektasimu, ada keadaan situasi yang membuat engkau sukar hari ini. Kita mau bersihkan hati dan pikiran kita mau tetap terus percaya, saudara, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tetap pegang kendali. Itu sebabnya perlu untuk kita tetap terus renungkan firman, untuk membuat iman kita bertumbuh, karena iman hanya timbul, hanya muncul, hanya terjadi dari perenungan akan firman Kristus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat sepanjang hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan yang tolong kami. Kami bersyukur karena Tuhan yang pimpin hidup kami. Dan kami bersyukur karena malam ini kembali kami akan beristirahat. Namun sebelum beristirahat, Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Abram dan Sarah ada di Mesir, maka karena ketakutan dari Abram, maka Abram bilang Sarah adalah istrinya. Sarah adalah adiknya gitu. Akhirnya Firaun ambillah Sarah ini sebagai istrinya gitu kan, karena adiknya Abram. Ya nggak apa-apa kalau adik kan begitu kan. Tapi ternyata sudah dikasih dalam Tuhan, di hadapan manusia kan gak ada yang tahu. Mungkin bisa disembunyikan. Tapi Tuhan kan lihat gitu kan. Tuhan kan tahu siapa itu Sarah. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Dalam Kejadian 12 ayat 17 firman Tuhan bilang begini. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Jadi Tuhan yang bela hambanya. Tuhan yang bela Abram, saudara. Karena di hadapan Tuhan gak ada tuh namanya tipu menipu. Di hadapan Tuhan Sarai tetap istrinya Abram. Gitu ya kan. Jadi di hadapan manusia orang boleh pakai trik-trik jahat, tipu menipu, saudara, dikasih dalam Tuhan. Tapi di hadapan Tuhan semua terbuka. Di hadapan Tuhan semua terlihat, tidak ada yang bisa disembunyikan. Itu sebabnya ketika Firaun mengambil Sarai untuk menjadi istrinya, Tuhan murka. Kenapa? Karena ini istri hambaku. Ini istrinya Abram. Saudara, dalam hidup ini saya percaya pembelaan kita datangnya dari Tuhan. Ya, Abram gak bisa membela diri ketika Sarai diambil. Walaupun itu merupakan kesalahan dia juga. Ya, kesalahan dia karena mengaku Sarah adalah istrinya. Kenapa dia mengakui itu? Adiknya. Kenapa dia mengaku itu sebagai adiknya? Karena dia takut. Kalau sampai ngaku istri, jangan-jangan ya karena asumsi tadi. Nah, akhirnya dia mengakui adik gitu. Ketika diambil, sudah dikasih dalam Tuhan, dia juga bingung nih, aduh gimana lagi gue ngambil si Sarah yang balik lagi gitu kan. Tapi Tuhan yang bela. Dalam hidup ini saya percaya, kerjakan saja menjadi bagianmu. Lakukan saja menjadi bagianmu. Tuhan yang pasti tolong kita. Tuhan yang pasti bela kita. Tuhan membela Abram didasari karena janji penyertaannya dalam hidup Abram. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan yang berjanji, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Dan kalau dia adalah Allah yang berjanji, maka dia juga yang melakukan pembelaannya dalam kehidupan kita. Makanya Yesus mengajarkan jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Kenapa? Karena pembelaan itu datangnya dari Tuhan. Engkau dihakimi, engkau dituduh, engkau dirugikan, engkau difitnah, engkau diperlakukan semena-mena, engkau digosipi, engkau diomongin-omongin sesuatu yang jahat. Gak usah balas, sama-sama bilang sama saya gak usah balas. Amin. Karena pembelaan kita itu datangnya dari Tuhan. Tuhan mengajarkan itu loh dalam hidup kita. Pembalasan adalah hakku. Nah, kalau kita tahu Tuhan yang bela, maka bagian kita adalah berserah. Ada sesuatu yang merugikan hidupmu, wajar karena kita masih tinggal di dunia.
Makanya kita butuh pembelaan, karena Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang adil, dan karena keadilan Allah maka Dia turun tangan membela saudara dan saya. Amin. Nah, karena kita tahu Dia adalah Tuhan yang bela, maka Dia juga membela orang-orang yang lemah. Nah, kita yang tahu kita Tuhan membela orang-orang yang lemah, maka jangan menyusahkan hidup orang lain. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh nyusahin hidup orang. Amin. Jangan nyusahin hidup orang lain, karena orang lain berseru sama Allah, dia akan dibela oleh Allah, dan kau akan berurusan dengan Allah. Nah, itu sebabnya jangan sampai kita hidup nyusahin orang. Kalau kita disusahkan orang nggak apa-apa, Tuhan bela kita. Tetapi kalau kita nyusahin hidup orang lain, kita berurusan dengan tangan Tuhan. Ngeri, saudara. Jadi jangan sampai kita bermain-main dengan hal ini. Lebih baik kita jadi korban. Gak apa-apa kita jadi korban. Tuhan yang tolong kita. Kita gak mampu, kita gak sanggup, kita gak kuat, kita gak bisa. Kita percaya justru saat yang bersamaan Tuhan yang bela kita. Orang yang direndahkan Tuhan yang akan angkat. Tapi sebaliknya orang yang meninggikan diri Tuhan akan rendahkan, Tuhan akan jatuhkan. Karena apa? Karena pembelaan kita datangnya dari Tuhan. Namun sebaliknya, kalau engkau tahu Tuhan adalah Tuhan pembela yang lemah, maka jangan sekali-kali menyusahkan hidup orang lemah. Jangan merugikan hidup orang lemah. Jangan menyusahkan hidup orang lemah. Karena ketika orang lemah ini berseru, maka Tuhan akan membelanya. Dan kau akan berurusan dengan Tuhan. Malam hari ini sebelum beristirahat kita diingatkan, saudara. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita, it's okay. Abraham mengalami hal yang memang mungkin ini kesusahan karena dia buat. Ini yang dia buat. Ini kesusahan yang Abraham buat. Orang kalau buat sesuatu kan pasti ada feedbacknya gitu ya kan saudara, dampaknya gitu ya. Nah, itu yang kesusahan yang dialami. Tetapi di sisi lain Tuhan tetap Tuhan yang memelihara, Tuhan tetap Tuhan yang mengasihi, Tuhan tetap Tuhan yang menepati janji-janjinya. Dan tetap Allah yang membela Abraham. Allah yang sama yang akan membela kehidupan saudara dan saya. Karena itu pastikan dalam kehidupan ini tetap terus dekat dengan Tuhan, tetap terus andalkan Tuhan, tetap terus minta pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Karena Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang menyertai langkah hidup kami, Tuhan yang memelihara jalan hidup kami. Sehingga kalau hari ini kami boleh ada, semua karena keberkatan Tuhan. Dan hari ini kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Apapun bisa terjadi dalam hidup kami. Satu hal yang kami pegang, satu hal yang kami percaya, Engkau pembela hidup kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa kalaupun ada umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu malam hari ini melalui program Bible and Bed, mengalami kesukaran yang disebabkan oleh orang lain, mengalami kesusahan, mengalami kerugian yang disebabkan oleh orang lain. Hamba berdoa dalam nama Yesus, tangan Tuhan yang bela, tangan Tuhan yang menolong. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami juga akan beristirahat. Hamba berdoa buat yang sakit. Karena hamba percaya bilur-Mu menyembuhkan mereka. Disampaikan firman, disembuhkan mereka. Terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam saudaraku, selamat beristirahat dan Tuhan memberkati.